Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-29 saja. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita, memahami atau mengerti segala sesuatu membutuhkan sebuah proses, pengalaman, dan waktu. Tidak jarang seseorang diberikan pengetahuan langsung mengerti, namun tidak jarang juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Contoh ketika seorang ibu memberitahu pentingnya menghargai makanan kepada anaknya. Namun pada saat itu, anak tersebut belum memahami. Ketika mengetahui harga, cara memasaknya, manfaat, dan pentingnya di dalam kehidupan, maka ketika dewasa anak tersebut mengetahui bagaimana menghargai makanan yang dulu ibunya pernah ajarkan. Demikian dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tidak jarang orang percaya telah mengerti tentang Kristus, kuasa dan pertolongannya kepada umatnya. Namun mereka belum memahaminya secara mendalam. Dampaknya keseriusan di dalam menyembah dan memuliakan nama Tuhan menjadi kurang. Ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31 menjelaskan, pertama, apa yang dikatakan Yesus pasti terjadi, di mana sang anak yaitu Yesus akan datang kepada Bapa dan ia akan kembali ke dunia. Sebelum Yesus datang, orang percaya akan mengalami penderitaan dan penganiayaan karena iman. Namun Tuhan akan kuatkan dan beri penolong yang sejati di dalam kehidupan mereka, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, Yesus yang berkuasa. Ketika Yesus mati, disalib dan bangkit, dunia tidak lagi dapat menekannya karena Allah Bapa telah memberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Yesus akan memerintah dan menyertai kehidupan orang percaya. Maka daripada itu, umatnya harus tunduk kepada kepemimpinan Kristus di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, orang percaya harus menyambutnya. Sembari menunggu kedatangannya, orang percaya harus memberitakan Injil dan memberitahu kabar baik kepada dunia sehingga banyak orang yang berpengharapan kepada Yesus dan mereka mendapatkan keselamatan. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama, bukan hanya untuk mengerti, melainkan harus memahami tentang Injil dan Kristus. Ia adalah pribadi yang berkuasa, baik di dunia maupun di surga, terkhusus di dalam hati kita. Di dalam ketidakpastian dunia ini, marilah kita mengagumkan nama Tuhan dan memberitakan akan kasih-Nya kepada orang terdekat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami telah mengenal-Mu. Ajarkan kami supaya tidak hanya percaya di dalam pikiran kami saja, tetapi terlebih di dalam hati dan tindakan kami. Kami rindu sembari menantikan kedatangan-Mu. Berilah kami hati untuk terus memberitakan akan kasih-Mu dan supaya banyak orang mendapatkan keselamatan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.